Salam sejahtera, sahabat terkasih yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dalam kontemplasi bersama Evodia. Episode kali ini saya masih melanjutkan belajar dan menimba dari spiritualitas Padre Pio. Pada episode yang lalu, saya berbicara pada bagian belajar di Hawaii. Saya akan melanjutkan belajar di Hawaii. Sahabat terkasih, apakah penderitaan saya sudah selesai? Belum. Apakah selesai? Belum selesai. Keesokan harinya, subuh-subuh kami kembali ke tanah air. Saya masih sempoyongan, tidak seimbang. Kondisi tubuh saya masih sakit. Saya membawa 3 tas kecil, 1 carry-on luggage, dan 1 handbag saya dan 1 backpack saya yang berisi komputer. Saya memang tahu hanya diizinkan membawa 2 tas kecil. Karena itu tas kecil, saya pikir saya bisa membawa 3. Begitu kami dipanggil untuk boarding, saya melihat banyak orang membawa lebih dari 3. Mereka boleh masuk ke pesawat. Tiba giliran saya di stop. Dan saya diminta untuk memasukkan carry-on luggage saya ke bagasi. Saya tidak bisa membantah atau menolak, dan saya ikut saja. Sampai di pesawat ternyata saya duduk bersama teman yang dari Malaysia. Pesawat ini kecil sehingga hanya berdua. Setelah saya duduk dan merenung, mengapa orang lain boleh, saya tidak boleh? Saya akhirnya menemukan jawabannya. Karena saya sakit, pesawat kecil, dan tidak mungkin meletakkan carry-on luggage saya. Tiba di Honolulu, saya harus mengambil carry-on luggage saya. Dan saya terpaksa berpisah dengan teman-teman saya yang lain. Salah seorang teman saya mengikuti saya, mendampingi saya untuk mengambil bagasi saya yang di Honolulu. Bukan persoalan mudah juga. Kami terombang-ambing ke sana kemari. Setelah 30 menit kemudian, saya menemukan barang saya dan saya mau kembali menemui teman-teman saya. Lalu saya tanya, bagaimana saya bisa kembali bertemu dengan teman saya? Atau paling tidak, mohon disampaikan supaya teman saya pergi ke check-in internasional. Mereka tidak memberikan bantuan. Lalu kami pun bertanya bagaimana caranya kami bisa untuk check-in internasional. Mereka mengarahkan kami dan kami bergegas menuju check-in internasional. Sampai di situ kami check-in, lalu kami telah disediakan boarding pass. Lalu kami bertanya juga di mana kami bisa mengambil pengganti koper saya. Kebetulan orang yang kami tanya adalah orang yang akan memberikan pengganti koper tersebut. Dan dia mengatakan, ya saya sudah menunggu kalian. Maka kemudian dia memberikan pengganti koper kami. Kami mendapat pengganti koper, kami sudah mendapat boarding pass. Lalu kami bergegas mencari teman-teman kami yang lain. Dan ternyata mereka sudah sampai di ruang tunggu. Saya minta maaf kepada mereka karena telah membuat mereka cemas.
dan mereka juga cemas menunggu kami. Saya minta maaf kepada mereka. Apakah persoalan sudah selesai? Belum. Ketika saya transit di Tokyo, saya mendapat telepon dari teman saya dari Indonesia dan menyampaikan bahwa ada orang yang mau mengancam saya. Saya yang begitu gembira ingin kembali bertemu dengan keluarga, tiba-tiba saya lemas. Saya benar-benar tidak mengerti. Dan kembali saya bertanya kepada Tuhan, apakah begitu sulit untuk menjadi pengikut-Mu? Saya tidak mengerti mengapa semua harus saya lewati. Begitu sulitnya. Sampai akhirnya saya merenung dan menemukan semua jawabannya. Bahwa banyak pergumulan, banyak persoalan yang saya hadapi. Tetapi saya bisa melewatinya semua karena belas kasih Allah. Tidak ada yang begitu mudah untuk dilalui. Harus melewati pergumulan demi pergumulan. Tetapi apa yang diperoleh? Buahnya manis. Setiba di tanah air, selama 1 tahun saya tidak bisa berbuat banyak karena gangguan yang tiada henti. Saya bertanya kepada Tuhan, apakah begitu sulitnya untuk menjadi pengikutnya? Saya tidak pernah lepas dengan doa Padre Pio. Datanglah kepadaku. Doa ini membuat saya tenang, meskipun saya penuh dengan pergumulan. Apakah kita mau memamah setiap penderitaan dan menyeruput sebagai anugerah? Terima kasih. Sampai bertemu kembali pada episode berikutnya. Tuhan memberkati. Salam Padre Pio. Pray, hope, and don't worry.